Apakah sah wudu bila tangan dibalut handiplas karena luka? Tapi sebelum dibalut handiplas memiliki handiplas, maksudnya apa nih? Memiliki wudu. Ya. Baik, kalau memang dia luka dan memang harus dibalut, nggak ada masalah, nggak usah dikenakin air. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Di mana ada beberapa orang sahabat pergi berjihad, Sariyah ya, pasukan kecil. Kemudian ada satu sahabat sempat batok kepalanya dihantam oleh musuh, sehingga terbelah, gitu kan, luka besar gitu, terbelah. Maka sahabat ini dipegang oleh sahabat yang lain, masih hidup, subhanallah. Dengan hikmah Allah, pada saat mau tiba di Madinah, mereka istirahat karena sudah malam. Sahabat yang sedang luka kepalanya ini mimpi junub. Waktu dia bangun tengah malam, dia tanya sahabat-sahabat yang lain, ada enggak jalan lain yang pernah kalian dengar dari Nabi SAW? Saya sedang junub nih, kepala saya ini luka, terbelah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus mandi? Kalau saya mandi, air masuk, bisa membunuh saya nih. Sahabat-sahabat yang ada di situ mengatakan, kami nggak pernah tahu ada cara lain. Yang kami tahu, kamu harus mandi, gitu kan? Karena semua sepakat begitu, beberapa orang waktu itu, maka sahabat ini ambil air, nyiram, masuk air di otaknya, mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah dengan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa itu, mengatakan, kataluhu qatalahumullah. Kenapa kalian membunuhnya? Kalian bisa dibunuh juga oleh Allah, gitu kan? Semestinya kalian cukup mengatakan kepadanya membasuh anggota tubuh yang boleh kena air, gitu kan? Artinya kalau memang luka dan harus tidak kena air, ya sudah di sekitarnya saja, gitu kan? Udah selesai, begitu aja. Nggak perlu harus dikenain di tempat lukanya. Ya itu seperti itulah gambarnya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama di sini wudu dalam keadaan tanpa busana sama sekali, boleh atau tidak? Boleh, asal jangan tempat umum. Kamar mandi sendirian nggak ada masalah. Karena, dari mana dalilnya nggak boleh? Dia sendirian. Kalau nggak boleh wudu dalam kondisi begitu, berarti juga nggak boleh mandi. Mandi kan juga mandi junub misalnya. Jadi nggak ada masalah. Yang dilarang itu kalau terbuka, gitu kan? Insya Allah nggak ada masalah. Apakah ketika kita wudu di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika wudu di kamar mandi. Kemudian ucapan bismillah ketika wudu di kamar mandi yang ada toilet, apakah tetap dilafadzkan atau tutup? Ini siapa yang bilang ini? Ya. Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya, Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau wudu di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu? Enggak harus, gitu kan? Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudu sementara dia tidak pakai pakaian. Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC, kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan Anda. Makanya saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada WC a'azzakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada showernya, maka di WC-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel mau wudu boleh baca bismillah. Di shower mau wudu baca bismillah, ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau, dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi sana. Kemudian waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah. Pas saya masuk ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukhti ini ya, yang memang kebetulan itu salah satu murid saya, dia berkata dari belakang hijab, Ustaz tolong sampaikan ke Syekh, karena dia belum paham bahasa Arab,
sampaikan ke Syekh, saya lihat Syekh ini kalau masuk di kamar mandi, beliau mengatakan bismillah pada saat wudhu di wastafel. Bolehkah itu hukumnya secara syar'i? Saya terjemahkan, Syekh, istri Anda bertanya begini. Kata Syekhnya itu boleh saja. Karena memang larangan berzikir adalah di WC, bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan. Termasuk bolehnya antum membaca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is setelah lewati pintu kamar mandi, enggak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi. Tentang masalah batalkah wudhu seseorang bila tersentuh kemaluannya sendiri. Hadis 67 dari Talaq ibn Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun masastu dzakari atau qala ar-rajulu yamassu dzakarah fi shalah alaihi wudu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka. Seorang laki-laki telah berkata, aku menyentuh kemaluanku. Atau bisa dia mengucapkan, ada dua pemahaman dari perawi hadis di sini. Seorang laki-laki menyentuh kemaluannya di dalam sholat. Tentu dengan adanya, kalau sholat tutup aurat dengan kain. Kalau dia menyentuh kemaluannya pada saat sedang sholat, apakah dia harus mengulang berwudu? Maka Nabi SAW menjawab, tidak. Tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Al-Madini berkata hadis ini lebih baik daripada hadis Busra. Kita lihat footnote nomor 159 di bawah, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Syekh kami Albani mengatakan dalam kitab Al-Mishkah sanadnya sahih. Beliau menambahkan dalam komentar beliau tentang Subulus Salam terhadap kitab namanya Subulus Salam, barang siapa yang mendhaifkannya maka dia sama sekali tidak memiliki hujjah. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya terjadi di zaman Nabi SAW seseorang yang sedang sholat, kemudian dia menjama zakarnya laki-laki tapi di atas kain. Ada kemungkinan sebagian ulama mengatakan yang menafsirkan atau memaknakan hadis ini mungkin dia merasa gatal atau dia tidak sengaja menyentuh bagian kemaluannya di atas kain. Lalu setelah sholat dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi sholat seperti ini kejadiannya, apakah saya harus wudu lagi, sholat lagi? Kata Nabi SAW, tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah karena adanya lapisan kain, ya. Karena orang kalau sholat wajib tutup aurat kan? Nah, ya, tidak mungkin orang sholat dalam kondisi tidak menutup auratnya. Maka berarti yang dimaksud dalam hadis ini memang dia menyentuh di atas kain. Apakah itu batal? Misal orang menyentuh dari atas handuk atau kain atau celana dalamnya, maka jawabannya tidak. Tidak batal. Yang batal kalau tersentuh secara langsung. Kulit dengan kulit, itu baru tersentuh. Itu baru batal. Sebagaimana kita lihat hadis 68 dari Busra binti Safwan radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Dikeluarkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Al-Bukhari mengatakan ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Hadis ini 68 merincikan tentang hadis 67. Kalau 67 saja dipaparkan maka orang bisa memahami ada kain, tidak ada kain, pokoknya tersentuh, tidak batal, gitu kan? Secara global. Tapi hadis 68 merincikan kepada kita, ternyata kalau tidak ada kain, batal. Baik dia memegang kemaluannya sendiri, atau dipegang oleh orang lain, atau memegang orang lain. Ini semua sama biasanya mungkin suami istri. Maka ini semua adalah hukumnya batal bila tidak ada kain, ya. Tapi kalau ada kain maka tidak batal, terkecuali keadaannya seperti kita bahas di awal bab wudu. Kalau menyentuh dengan syahwat maka batal. Sentuh dengan syahwat ini batal wudu, walaupun bukan di kemaluan. Kayak orang jaman tangan atau dia mengecup istrinya misalnya keningnya, tapi dia dengan syahwat. Maka ini batal wudu secara mutlak. Ini tentu bahasan tentang masalah memegang kemaluan lebih pantas untuk batal wudunya, lebih pantas. Tapi Islam datang merincikan semuanya. Jadi semuanya detail supaya memang jelas. Gitu. Hadis Busra radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau ada lapisan, kalau tidak ada lapisan,
Kalau tidak ada lapisan barulah batal. Berikut juga dikuatkan dengan hadis-hadis sebelumnya, kalau dengan syahwat batal. Di sini masuk memegang kemaluan, baik memegang kemaluan anak kecil atau kemaluan orang dewasa. Misal seorang ibu memanggilkan pembalut atau ya, anaknya yang masih kecil, ya. Kemudian dia tidak sengaja tersentuh zakarnya atau kemaluannya, maka berarti batal. Wudu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah, contohnya, mengambil air dengan dua telapak tangan kanan, dua telapak tangan, kemudian kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke pergelangan dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini batas minimal, lebihkan. Kemudian tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga sampai batas lebih dari batas minimal, sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam dua-duanya dan menyelat-nyelatkan di antara dua jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini baru satu ya, ini baru satu. Ini baru satu. Kemudian diulangin, pelan-pelan, sempurnakan. Balasannya hanya sempurnain ini, syahadat masuk surga. Buru-buru, gitu kan. Pelan-pelan, 1, 2, sampai 3 selesai. Yang selanjutnya mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung. Kemudian sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu satu. Sebagian dalam mazhab Malikiyah dianjurkan agar ya menggosok mulut dengan jari. Terutama yang saya katakan adalah di bagian depan gusi, karena biasanya di sini ada lendir yang membuat bau mulut nggak enak. Kita kalau wudhu sebentar misalnya lagi kumur-kumur, bapak ibu coba masukin di bagian depan ini, sering ada lendir 4 sisi ini. Itu kalau dikeluarin bau mulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena ada hadis yang lain berbunyi, tidak ada seorang umatku, tidak ada seseorang pun dari kalian berwudhu seperti wudhuku ini, Nabi SAW praktikin, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur dimaksimalin supaya dosa mulutnya jatuh semuanya, gitu kan. Kemudian wajah, ini tentu 3 kali diambil, dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur, lalu sisanya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. 1, 2, 3. Setelah itu mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian dari awal tumbuhnya rambut sampai 2 jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan dengan kuping kiri, dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini 1, gitu kan. Kemudian 2, ini semuanya kena, dan seterusnya 3. Bagi teman-teman yang berjenggot tentu diselat-selatkan, sunnahnya begitu. Diselatkan jari di antara jenggotnya, sebagaimana mungkin kalau jenggot seperti saya mungkin dimasukkan begitu. Kemudian telapak tangan kanan ditarik dari sisi kanan punggung, ditarik sampai ini, ingat ini batas minimal. Banyak orang wudhu ininya nggak kena nih, ini nggak kena, ini bisa nggak sah wudhunya, nggak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih, kemudian baru diputar ke dalam, 1, 2, 3, sampai 3 kali. Kalau misal air kerannya di atas, ngalir di keran, dan kita mau tarik dari atas boleh, tarik di atas batas minimal, ya. Jadi ditarik dari sini di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air. Sunnah Nabi SAW ditarik dari awal kepala sampai ke tengkuk, ya, sampai ke batang leher. Kemudian ditarik lagi ke atas kembali. Lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang. Ibu jari mutar di belakang. 1, ya. Ini satu-satunya yang dilakukan 1 kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku, wajah, ini semua 3 kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung semua 3 kali. Kecuali kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas. Sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Selanjutnya telapak kaki, dibasuh minimal mata kaki, lebihkan ke atas. Lebihkan ke atas supaya memang sempurna.
Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja dijamin kata Nabi SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga, ia boleh memasuki dari mana saja dia mau atau dia suka. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina, sebaiknya dia membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya selalu orang-orang yang bertaubat dan jadikan saya orang-orang yang selalu bersuci, bersih.